warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi atau bisa disingkat dengan IPK pada mata pelajaran bahasa Arab dan rinciannya pada tema Al-Hajj wal Umroh. Sebelum menguraikan rincian IPK pada tema Al-Hajj wal Umroh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikatornya sendiri itu adalah petunjuk atau tanda-tanda yang tampak. Pencapaiannya adalah telah dikuasai dan kompetensi itu adalah kemampuan melakukan sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwa IPK atau indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari IPK, sekarang kita juga harus tahu nih apa fungsi dari IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK sendiri itu punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, dalam fungsi ini, pengembangan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai dengan maksimal. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh guru untuk menunjang pencapaian kompetensi peserta didiknya. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang keempat adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil akhir, di mana harus mengacu pada indikator pencapaian yang akan dikembangkan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya itu tentang langkah-langkah dalam perumusan IPK. Nah, langkah yang pertama itu adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Nah, langkah yang pertama ini yaitu yaitu memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Kemudian selanjutnya menetapkan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi indikator. Setelah itu menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Kemudian setelah melakukan ketiga hal yang tadi, langkah yang kedua yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. Apa itu UKRK? U-nya yaitu urgensi, K-nya yaitu kontinuitas, R-nya itu relevansi, dan K yang terakhir yaitu keterampilan. UKRK kompetensi pada kompetensi dasar. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari indikator pencapaian kompetensi, kemudian fungsinya dan juga langkah-langkah dalam pembuatan IPK-nya, sekarang kita merincikan atau menguraikan indikator pencapaian kompetensi pada tema Al-Hajj wal Umroh yang terdapat dalam mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah. Nah, pada tema Al-Hajj wal Umroh ini terdapat pada kompetensi dasar 3.7. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.7.1-nya itu yaitu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan teks dalam kalimat yang terkait dengan tema Al-Hajj wal Umroh dan menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi tasriful fi'il madhi lughawi dalam teks. Dalam IPK ini, seorang pengajar atau guru itu menjelaskan apa itu fungsi sosial, struktur, dan kebahasaan teks yang sesuai dengan tema. Kemudian, apa tujuan dari teks rekon, apa saja struktur teks rekon, dan jangan lupa beri juga contohnya. Kemudian selanjutnya IPK 3.7.2 yaitu
mengidentifikasi kosakata dan kalimat yang melibatkan tindak tutur, menyatakan, dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau yang terkait dengan tema Al-Hajj wal Umroh. Nah, dalam IPK ini, IPK 3.7.2 itu disampaikan kosakata dan juga dipakai. Nah, kosakata ini sendiri itu ada beberapa fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kemudian dari kosakata tersebut peserta didik itu membuat kalimat jumlatul mufidah. Tetapi kalimatnya itu kalimat berupa pernyataan dan juga pertanyaan. Selanjutnya yaitu IPK 3.8.1, yaitu mengidentifikasi fakta dari teks yang didengar tentang tema Al-Hajj wal Umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasriful fi'il madhi lughawi. Nah, di sini itu setelah teks itu diperhatikan, kan terdapat teks dalam buku pembelajaran. Setelah diperhatikan dan juga dilihat, diseksama, dan juga dibaca, ada beberapa latihan atau tamrin yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Bisa berupa kalimat yang sesuai ataupun tidak sesuai, atau yang biasa kita sebut itu true or false, di mana acuannya itu berasal dari teks yang tadi dibacakan. Selanjutnya ada IPK 3.8.2, yaitu melengkapi kalimat dengan fakta teks yang dibaca tentang Al-Hajj wal Umroh. Nah, dalam IPK ini itu bisa berisi dengan melengkapi kalimat-kalimat yang kosong, tetapi itu juga harus sesuai dengan kaidah atau struktur teksnya ya, baik itu berupa fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya. Nah, selanjutnya ada IPK 4.7.1, yaitu membuat kalimat dan teks sendiri dari kosakata dalam tema Al-Hajj wal Umroh. Nah, sudah jelas ya dari IPK-nya itu sendiri, yaitu di mana di sini guru itu dapat melatih maharotul kitabah para peserta didik. Jadi kan peserta didik itu mengerjakan atau membuat sebuah kalimat atau paragraf yang berasal dari kosakata yang telah dipelajarinya tentang tema Al-Hajj wal Umroh ini. Kemudian selanjutnya IPK 4.7.2, yaitu mempraktikkan percakapan sesuai dengan contoh, mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan secara mandiri sesuai dengan gambar yang dipilih tentang Al-Hajj wal Umroh. Nah, di sini itu guru dapat melatih maharotul kalam siswa atau dapat melatih keterampilan berbicara para peserta didik, di mana di sini guru bisa memberikan sejumlah judul yang terkait dengan tema Al-Hajj wal Umroh ini, atau acuannya itu dari gambar yang terdapat dalam buku. Kemudian para peserta didik itu saling bertukar informasi ataupun bisa disebut debat kecil ya, yang biasa disebut juga muhadasah, tapi menggunakan bahasa Arab. Nah, IPK yang selanjutnya yaitu 4.8.1, menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasriful fi'il madhi lughawi dari teks lisan yang dipraktekkan oleh teman. Nah, ini tuh lanjutan ya dari IPK yang sebelumnya. Jadi setelah peserta didik saling berinteraksi menggunakan bahasa Arab tadi, teman yang lainnya itu menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi yang telah diucapkan oleh teman-teman yang berinteraksi. Dan IPK yang terakhir yaitu 4.8.2, menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasriful fi'il madhi lughawi dari teks yang ditulis oleh teman. Bisa dari maharotul kitabah yang sudah teman-teman lainnya kerjakan. Di sini peserta didik itu dilatih bagaimana hasil insya ataupun karangan yang telah teman-teman lainnya buat.
di mana harus diidentifikasi bentuk, makna, dan fungsi dari kalimat yang sudah ditulisnya. Jadi mana fi'il madinya, mana fi'il mudhari'nya, mana kalimat pernyataan ataupun pertanyaannya. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.